Awal kisah bermula saat Tegar ditelepon Bagas omnya. Kala itu Tegar sedang tidak ada pekerjaan. Kontrak kerjanya sudah habis 5 bulan lalu. Bagas mengajaknya untuk kerja ikut bersamanya. Menjadi supir pribadi di tempat bosnya Bagas. Tegar langsung menyetujuinya. Singkat cerita, Tegar sudah sampai Jakarta. Dia dijemput Bagas di stasiun Senen. Tak sampai 15 menit mereka sudah sampai di kontrakan Bagas. Bagas menjelaskan bahwa Tegar nanti membawa istri bos dari rumah ke kantor, selebihnya nunggu permintaan bos. Tegar pun mengiyakan ucapan omnya itu. Bagas juga berpesan jaga nama baiknya, jangan aneh-aneh saat bekerja. Insya Allah kalau rezeki mah ada aja kalau kita kerja ikhlas. Tegar berjanji akan mengingat pesan Bagas itu. Tibalah di hari Senin, Bagas membawa Tegar ke rumah bosnya. Rumah mewah di tengah kota Jakarta. Bagas mengenalkannya kepada Pak Rudi dan Ibu Sinta. Keduanya adalah pasangan yang belum terlalu tua. Pak Rudi usianya 44 tahun, Bu Sinta 38 tahun. Nantinya Tegar akan menjadi supir Bu Sinta, sedangkan Bagas supir Pak Rudi. Setelah berkenalan, Bagas mengajaknya untuk melihat mobil yang mereka bawa. Pagi itu Tegar memulai pekerjaannya. Sepanjang jalan Bu Sinta menanyakan semua tentang Tegar. Tak lupa dia juga menjelaskan tentang pekerjaan Tegar. Tegar mengiyakan semua ucapan Bu Sinta. Meski membosankan, Tegar tetap senang menjalaninya. Waktu berjalan, Tegar sudah sebulan ikut dengan bosnya. Bu Sinta bertanya kepada Tegar apa dia betah. Tegar tanpa ragu menjawabnya. Tegar sangat betah. Syukurlah kalau betah, ucap Bu Sinta. Iya Bu. Alhamdulillah ketemu sama bos yang baik, ucap Tegar. Meskipun Bu Sinta bos, tapi dia selalu baik kepada semua karyawannya. 3 bulan berlalu, ada kejadian di luar biasanya. Dari pagi Bu Sinta nampak murung. Tegar yang melihat itu, tak berani berbicara apa-apa. Dia beranggapan mungkin bosnya sedang jelek moodnya. Dia menghantarkan Bu Sinta seperti biasa. Pulangnya lebih malam dari biasanya. Tegar dengan sabar menunggu bosnya itu. Bagas pun menanyakan kepada Tegar posisinya. Tegar menjelaskan bahwa masih di kantor Bu Sinta. Bagas tanya kepada Tegar, apa ada yang aneh sama Bu Sinta? Tegar pun hanya mengiyakannya. Kata Bagas, Pak Rudi pun hari ini tak seperti biasa. Setelah menunggu lama, Bu Sinta akhirnya keluar dari kantor. Tegar dengan cekatan menghampiri Bu Sinta di lobi. Bu Sinta tampak lelah hari ini, dengan mata yang bengkak, seperti orang yang habis menangis lama. Namun, Tegar hanya diam, sambil sesekali melihat dari cermin kabin. Bu Sinta tampak sedang memikul beban yang berat. Tegar, kita jangan langsung pulang ya, pinta Bu Sinta. Siap Bu, kita mau kemana Bu? Jawab Tegar, kemana saja, yang penting jangan pulang dulu, ucap Bu Sinta. Siap Ibu, jawab Tegar. Tegar bingung mau kemana lagi ini. Tegar jati bingung. Dia muter-muter sepanjang jalan. Bu Sinta hanya memandangi jalanan lewat kaca samping. Tegar, nanti di depan situ kita berhenti ya, katanya sambil nunjuk. Iya Bu, jawab Tegar. Di depan adalah sebuah taman. Kondisinya sangat gelap. Saat Bu Sinta akan keluar, Tegar melarangnya. Tapi Bu Sinta tetap bersikeras. Bu Sinta duduk di bangku taman. Tegar yang takut terjadi apa-apa, ikut keluar menemani Bu Sinta. Tegar hanya dia menunggu bosnya. Tegar, menurutmu, aku cantik tidak? Ucap Bu Sinta sambil tarik nafas. Dapat pertanyaan seperti itu, Tegar bingung mau menjawab. Tegar takut dikira tak sopan. Tegar, aku jelek ya? Tanyanya lagi. Tegar akhirnya menjawab pertanyaan bosnya itu. Cantik Bu, jawab Tegar gugup. Apa aku sudah tak menarik? Tanyanya lagi. Ih, menarik Bu, jawab Tegar. Kenapa gugup? Kamu sedang bohong kah? Tanyanya. Enggak Bu, saya jujur, jawab Tegar. Tegar, seumpama kamu punya istri sepertiku, apa yang kau pikirkan? Tanya Bu Sinta yang membuat Tegar bingung. Tegar, jujur ya, Ibu Bu Sinta. Saya akan bersyukur Bu, mungkin saya akan malas kerja, jawab Tegar. Kenapa malas kerja? Tanya Bu Sinta bingung. Saya pasti kekep terus Bu, jawab Tegar. Jawabannya Tegar membuat bosnya kaget.
Matanya melotot. Tegar makin gugup, dia takut salah ngomong. "Maaf Bu, saya keceplosan," ucap Tegar panik. Seketika Bu Shinta tertawa mendengarnya. "Bisa aja kamu, Gar, orang dikekep," ucap Bu Shinta. Bu Shinta pun akhirnya minta dihantar pulang. Sepanjang perjalanan mereka saling bercanda. Bu Shinta nampak sedikit melupakan sedihnya. Akhirnya mereka pun sampai rumah. Bu Shinta langsung masuk. Tegar bingung dengan sikap Bu Shinta itu. Tapi ya sudahlah, namanya bos. Ikuti aja. Keesokan paginya, Tegar datang seperti biasa. Tegar membersihkan mobil Bu Shinta. Tiba-tiba Bagas memanggilnya. Kata Bagas, "Pak Rudi mau bicara." Tegar segera menghadap Bos Rudi. "Tegar, kemarin kemana saja?" tanya Pak Rudi. Tegar pun menjelaskan bahwa Bu Shinta keluar kantor malam. "Sebelum pulang minta muter-muter dulu," ucap Tegar. Bos Rudi mengangguk dan menyuruh Tegar kembali bekerja. Pak Rudi dan Bagas berangkat. Tak lama Tegar dan Bu Shinta pergi. Bu Shinta pagi ini minta dihantar ke suatu tempat. Tegar pun mengikutinya. Ternyata sebuah apartemen. Bu Shinta pun masuk ke dalam. Tegar menunggu di mobil. Tak berselang lama, Bu Shinta menelpon Tegar, menyuruhnya untuk masuk. Sesampainya di sana, ternyata tak ada siapapun, hanya Bu Shinta. Dia pun mempersilahkanku untuk masuk dan menutup pintu. Aku pun masuk, hanya dia menatapku. Aku merasa bingung, aku hanya menunduk tak berani melihatnya. Bu Shinta mendekatiku, berjalan memutariku. "Kemarin bilang mau kekepin aku," ucapnya sambil tertawa kecil. "Sekarang hanya dia mematung, apa kemarin semuanya bohong?" Imbu Bu Shinta yang berdiri di depanku. Aku hanya bisa tertunduk merasa bingung. "Tegar, apa kemarin itu bohong?" tanyanya. "Tidak Bu, saya jujur," jawab Tegar. "Buktikan." "Kalau itu tak bohong," ujarnya. Aku yang dari tadi berusaha menahan, tak bisa menahan lagi. Jika ini terjadi dan menjadi akhir pekerjaanku, aku siap. Aku pun memulai kegiatan kreativitas berkreasi ini. Melakukan dengan membiarkan kreativitas mengalir. Mengaktifkan semua mode dan posisi, demi menunjang kreativitas dalam berkreasi. Kreasi demi kreasi kulakukan dengan maksimal, agar menciptakan puncak-puncak kreasi yang kreatif. Untuk hasil maksimal, aku menggunakan semangatku dalam berkreasi. Rasa lelah dan letih akan terbayar dengan kegembiraan dalam kreasi. Mengulangi kembali, demi memastikan kreativitasku mencapai luapan kegembiraan customer. Hari menjelang sore, sudah saatnya aku menyelesaikan kreasiku. Setelah selesai aku pun pulang, berjalan menuju parkiran untuk menunggu Bos Shinta. Setelah dia datang, kami pulang menuju rumah. Bu Shinta mengucapkan terima kasih atas kinerjaku. Aku pun hanya tersenyum sembari berpikir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa aku bermimpi? Otakku tak dapat mencerna kejadian demi kejadian ini. Hingga aku berpikir, mungkin ini yang namanya bonus akhir tahun, seperti kata teman-temanku di kantor. Meskipun tahun baru masih lama, setelah peristiwa pembagian bonus, Tegar sering mendapatkan bonus harian, mingguan, bahkan bulanan. Jika seperti ini berarti bukan bonus, tetapi kerjaan tambahan. Tapi apapun itu, aku tetap menjalani sepenuh hati. Seperti pesan Om Bagas kepadaku, rezeki akan datang sendiri. Sekian, terima kasih yang menonton sampai akhir.